Pemirsa, memasuki 10 malam terakhir dalam bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Malam Lailatul Qadar menjadi malam penantian seluruh umat muslim. Lailatul Qadar dikenal sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lantas, apa keutamaan dan amalan yang baik dilakukan dalam menanti malam Lailatul Qadar? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Umat muslim di seluruh dunia telah memasuki 10 malam terakhir bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Pada periode masa ini, terdapat satu malam kemuliaan yang dinantikan, yakni malam Lailatul Qadar. Malam ini dikenal sebagai malam kebesaran, adalah malam yang sangat istimewa dalam Islam. Meskipun tidak ada yang tahu pasti kedatangannya, dalam hadis Rasulullah dianjurkan mencari malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir Ramadan, malam ganjil. Salah satu akademisi Universitas Hasanuddin, Profesor Husnul Yakin, menyebut malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkan Al-Quran sebagaimana dalam surah Al-Qadar. Ia juga mengingatkan bahwa malam tersebut selain penuh berkah, dapat menjadi malam penuh ujian. Amal baik pada malam itu bernilai 1000 bulan, sementara dosa juga akan dinilai 1000 bulan. Terdapat beberapa pandangan dalam Islam terkait malam Lailatul Qadar. Dalam mazhab Ahlus Sunnah, menyebut waktu kedatangan malam Lailatul Qadar belum diketahui dan bisa terjadi di luar 10 malam terakhir Ramadan. Sementara dalam mazhab Syiah menyebut malam Lailatul Qadar terjadi antara malam 19, 21, dan 23 Ramadan. Nah, dalam perspektif Islam sebenarnya banyak sekali pandangan tentang Lailatul Qadar. Kalau kita bisa kerucutkan pandangan Islam itu misalnya di kalangan mazhab Ahlus Sunnah dan madhab Syiah itu ada perbedaan sedikit. Kalau di madhab Ahlus-Sunnah, Lailatul Qadar itu belum tertentu tempatnya di mana, begitu ya. Bisa tanggal 1, bisa tanggal 2, bisa tanggal 3, tanggal 4, dan seterusnya sampai akhir Ramadan. Tapi dalam pandangan Syiah itu sudah tertentu. Orang Syiah menyebut bahwa pandangan mereka Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 19 Ramadan, tanggal 21 Ramadan dan 23 Ramadan. Itu malam-malam yang penting di mana itu adalah malam Lailatul Qadar kalau menurut Syiah ya. Selain terjadi pada 10 malam terakhir Ramadan, tanda lain kedatangan malam Lailatul Qadar adalah matahari yang terbit lebih cerah. Dalam pandangan Ahlus Sunnah juga disebutkan bahwa suasana malam yang hening dan tenang menjadi salah satu tanda malam Lailatul Qadar. Selain itu, terdapat beberapa tanda pada seseorang yang mungkin akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Menurut Profesor Husnul, salah satu tanda tersebut adalah perubahan positif pada dirinya. Nah, kalau ciri-cirinya tentunya adalah orang itu mengalami perbaikan. Jadi Ramadan hari ini itu harusnya berbeda dengan Ramadan tahun lalu. Kalau misalnya Ramadan hari ini kita menghatam atau ya Ramadan hari ini misalnya kita menghatamkan satu Quran pada satu bulan, Ramadan berikutnya mestinya 2 kali gitu dari sisi kuantitas gitu ya. Dari sisi kualitas, Ramadan hari ini mungkin kita baca saja itu Al-Quran tanpa kita pahami maknanya ya. Tetapi Ramadan hari ini, Ramadan berikutnya itu kita betul-betul memahami sebagian kecil lah, kalau tidak mau sebagian besarnya. Al-Quran itu bisa kita maknai karena Al-Quran itu ketika kita baca dengan hikmat itu akan memberikan respon karena dia ini kan makhluk Al-Quran ya, firmannya Allah lah gitu ya. Kalau kita tidak mau menganggap makhluk, dia adalah firmannya Allah. Dia sangat dahsyat sekali, sebenarnya dia bisa memberikan inspirasi kepada kita. Kalau dalam bahasa agama itu disebut dengan nur, nurnya Al-Quran. Ada di Iran itu adalah seorang yang buta huruf awalnya, tapi dia konsisten dengan agama. Pada suatu ketika kemudian dia mendapat semacam spiritual disclosure, penyingkapan spiritual. Dia itu bisa membedakan huruf waw yang misalnya huruf waw yang dipakai untuk menulis Al-Quran atau yang diniatkan untuk menulis Al-Quran dengan yang tidak. Karena kedatangannya yang dirahasiakan, sehingga dalam Islam, umat muslim dianjurkan melakukan amalan-amalan yang baik selama berpuasa. Menurut dosen Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan ini, beberapa amalan tersebut adalah memperbanyak membaca Al-Quran, bersedekah, dan memperbaiki sholat wajib dan sunnah. Ia mengatakan bahwa orang yang mengikuti mazhab Syiah pada saat maghrib hingga subuh di malam 19, 21, dan 23 Ramadan
mereka tidak melakukan aktivitas selain daripada amalan-amalan tersebut. Zulkarnain, Evan Ralolinting, Unhas TV.